Pendidikan di Indonesia masih menyimpan segudang permasalahan yang belum terselesaikan oleh pemerintah. Orang-orang pendidikan kok bisa salah mengambil kebijakan? Yang tak layak sebagai kesalahan besar dalam sejarah SMP 75 tahun Indonesia merdeka yang belajar Kamu di Indonesia. Halo semuanya, selamat datang di Bebas the Door, kelompok 11 Open the Door dari MKUB Landasan Pendidikan Angkatan 2025. Hari ini, di podcast kali ini kita akan ngebahas sesuatu yang penting, yaitu tentang permasalahan pendidikan di Indonesia. Bareng aku, Diandra Nabila Gusyifa Zahrani yang biasa dipanggil Diandra, dan keempat temanku. Mari kita panggil keempat temanku itu. Hai semuanya. Oke, teman-temanku ini sekarang sudah datang. Boleh perkenalannya? Halo, perkenalkan nama aku Debrina Sasmita Kairani, biasa dipanggil Kaira. Halo, perkenalkan nama aku Azel Akila Zahra atau biasa dipanggil Azel. Halo, perkenalkan semuanya, nama aku Emilia Clara Madani, aku biasa dipanggil Emi. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Dea Lofatati Rahmadina dan biasa dipanggil Dea. Oke, sebelum masuk lebih jauh, aku mau tanya dulu nih ke Emi. Menurut kamu, masalah paling besar dalam pendidikan kita saat ini apa? Oke, kalau menurut aku ya, masalah yang paling besar dan paling menonjol di pendidikan Indonesia itu dari kesenjangan akses pendidikan. Karena seperti yang kita tahu ya, masih banyak daerah-daerah, terutama daerah-daerah yang terpencil itu yang sulit atau tidak memiliki sekolah yang layak gitu untuk digunakan. Bener banget nih Mi, aku setuju banget. Nah terus aku penasaran nih kalau contoh nyatanya itu kayak gimana ya? Kalau kasus nyatanya mungkin aku bisa ambil di Sulawesi Barat ya, lebih tepatnya tuh di Mamasa. Itu masih banyak banget anak yang kesulitan gitu dalam akses pendidikan dan menuju sekolah. Kayak dia harus melewati aliran sungai yang cukup deras dan jembatannya itu di sana udah rusak gitu dan tidak layak gitu untuk dipakai gitu. Dan apalagi kalau misalkan lagi musim hujan gitu, aliran sungai kan makin deras ya, jadi makin susah. Dan kadang anak itu perlu digendong sama orang tuanya atau gurunya biar bisa lewat gitu ke sana. Itu sih. Dan karena kesenjangan itu banyak anak yang milih untuk tidak sekolah karena aksesnya itu nggak aman untuk mereka. Wah, ekstrim banget ternyata ya. Padahal kan kalau misalnya kita mau sekolah harusnya aman nggak sih, kayak jalanannya kita mau ke sekolah itu harus aman gitu. Bahkan tadi sampai anaknya nggak mau ke sekolah, itu kan jadi berdampak ke anaknya juga kan. Iya, benar banget nih De. Sebenarnya banyak banget juga dampak yang besar yang disebabkan oleh akses pendidikan ini. Bisa karena itu anak-anak jadi putus sekolah karena sulitnya akses pendidikan. Lalu juga semakin terlihatnya ketimpangan di dunia pendidikan antara kota dan juga daerah-daerah terpencil gitu. Tadi Emi mention ya kalau permasalahan pendidikan di Indonesia untuk saat ini itu kesenjangan pada aksesnya. Kalau gitu aku mau nanya nih ke Azelia, menurut kamu kenapa akses pendidikan masih sulit di beberapa daerah? Nah, kalau menurut aku ya, itu ada beberapa faktornya nih. Yang pertama itu misalnya karena geografis, contohnya di daerah 3T, karena mereka terpencil jadinya akses pendidikannya tuh semakin sulit untuk masuk ke daerah 3T ini. Lalu juga ada karena faktor ekonomi. Di beberapa keluarga yang kesulitan ekonomi, mereka kesulitan untuk membayar biaya transportasi nih untuk ke sekolah. Lalu juga bisa karena pendistribusian guru dan sekolah itu yang belum merata. Nah ternyata faktornya lumayan banyak juga ya, selain karena jarak tadi di daerah 3T, tapi juga karena faktor biaya dan fasilitas ya. Iya, betul banget. Oh, berarti gitu ya. Berarti
akses pendidikan yang susah bikin kualitas belajar buat anak-anak juga malah jadi buruk ya. Iya betul. Nah, kalau ngomongin kualitas nih, aku mau nanya deh ke Dea. Sebenarnya apa yang bikin kualitas sumber daya manusia, terutama guru, jadi masalah besar? Kalau menurut aku ya, tuh ini banyak guru-guru yang kompetensi pedagogik dan profesionalnya itu belum optimal kayak gitu. Banyak guru-guru tuh yang ngajar ya udah ngajar aja tanpa adanya pelatihan. Terus juga malah banyak guru-guru yang malah dikirim ke sekolah-sekolah di daerah-daerah yang terpencil yang fasilitasnya itu masih kurang banget, kayak ya udah cuma ruang kelas aja sama papan tulis tapi nggak ada meja sama kursi, jadi anak-anak tuh belajarnya di bawah di lantai duduk kayak gitu. Aku setuju banget sih sama statementnya dia ya, karena seperti yang kita tahu kan kurikulum sering banget ganti ya, tapi pelatihannya itu tidak mengikuti gitu. Masih banyak guru yang kurang mendapatkan pelatihan secara maksimal gitu, jadi hasilnya jadi kurang optimal. Nah, jadi pertanyaannya nih, sumber atau penyebab dari masalah ini tuh karena dari gurunya atau justru karena dari sistemnya? Kalau menurut aku sih dua-duanya ya, karena gurunya butuh pelatihan tapi sistemnya juga harus siap. Kalau sistemnya aja nggak siap, itu bakalan jadi PR banget buat gurunya malah jadi kewalahan kayak gitu sih menurut aku. Kamu ada contoh kasusnya nggak? Aku ada contoh kasusnya. Jadi di beberapa sekolah itu mereka kekurangan guru inti, jadi kayak kurang guru matematika atau kurang guru bahasa Indonesia kayak gitu. Terus juga ada yang mungkin ini juga terjadi di sekolah-sekolah kalian, jadi ada guru yang ngajarnya tuh nggak sesuai sama bidangnya. Jadi misalkan mereka harusnya guru bahasa Indonesia tapi mereka malah ngajarnya matematika. Nah, bener banget kayak gitu banyak. Iya, kalau kayak gitu kan jadi susah ya, kayak harusnya mereka ngajar bahasa Indonesia nih tapi mereka malah hitung-hitungan, kan itu juga jadi butuh adaptasi banget ya buat gurunya. Ya benar, itu sering terjadi dan di sekolahku juga ada beberapa kayak gitu dan jadinya ngaruh banget ke kualitas siswanya juga ya. Benar banget. Baik, sekarang aku mau tanya nih ke Kaira. Infrastruktur pendidikan itu kan sering banget ya dikeluhkan untuk saat ini. Nah, menurut kamu contoh kasus apa yang paling terasa? Ada nih contoh kasusnya di Cianjur. Jadi ada puluhan anak SD itu yang belajarnya itu di lantai, di musola, karena mereka itu kekurangan kelas. Nah, kebayang nggak tuh gimana kondisi mereka? Bener banget ya, dari yang kasus Kaira bilang tadi, nggak kebayang sih gimana anak-anak mau fokus gitu pada saat pembelajaran, karena infrastruktur yang mereka dapat aja itu tidak memadai. Sampai yang tadi Kaira bilang karena kelasnya nggak cukup, itu mereka harus belajar itu di musola dengan kondisi lantainya itu yang dingin gitu. Sangat diperhatikan banget sih. Iya benar banget, apalagi mereka harus belajar di lantai yang dingin ya, pastinya fokusnya bakal terganggu, mereka bakal ke distract, nggak bisa fokus, sehingga mungkin kreativitas serta semangat mereka untuk belajar, mencari ilmu itu pasti bakal berkurang banget sih. Gitu ya, berarti yang kurang itu nggak cuman ruang kelasnya aja, tetapi manajemen fasilitasnya juga kurang banget ya, semua kurang. Iya benar banget. Oke, tadi kan kita sudah membahas ya tentang permasalahan pendidikan di Indonesia. Sekarang aku mau nanya nih ke semuanya ya. Menurut kalian, solusi apa yang paling relevan untuk permasalahan pendidikan di Indonesia saat ini? Menurut aku ya, solusi yang paling relevan untuk pendidikan Indonesia saat ini itu diperbaikan akses fisik. Kayak tadi yang udah aku bilang, di contoh kasus di Mamasa itu mungkin perbaikan jembatan, lalu untuk daerah-daerah terpencil yang jalanannya itu masih berupa tanah, masih bebatuan, atau jalan-jalan yang masih banyak lubangnya itu diperbaiki. Lalu mungkin ada penyediaan transportasi untuk ke sekolah gitu, supaya anak-anak itu jadi merasa aman untuk berpergian ke sekolah. Itu sih menurut aku. Nah, kalau menurut aku nih, itu karena adanya pemerataan guru. Jadi guru yang dikirim ke daerah-daerah itu harus diberikan insentif. Nah, kalau menurut aku sendiri sih perlu adanya dukungan ekonomi bagi keluarga yang kurang mampu, karena banyak banget ya kita bahwa sebenarnya anak-anak itu masih mau melanjutkan pendidikannya bukan ekonomi, jadi mau nggak mau mereka tetap harus pergi sekolah. Dan sebenarnya kita di Indonesia ini kan juga ada KJMU, KJP gitu ya. Program itu sebenarnya sangat-sangat membantu, cuma mungkin perlu dioptimalkan lagi, terus juga perlu diberikan kepada keluarga-keluarga yang memang
membutuhkan gitu. Jadi harus tepat sasaran dan juga jangkauannya mungkin bisa lebih diperluas lagi. Kalau menurut aku sendiri solusinya itu adalah dengan pemanfaatan teknologi, karena kan kita udah di zaman ini ya, zaman digital ya, jadi semuanya serba teknologi gitu. Nah, teknologi ini jangan cuma dioptimalin di kota-kota besar aja, tapi juga masuk ke daerah-daerah terpencil, biar ya mereka jadi lebih gampang gitu akses pendidikannya. Kayak kalau misalkan lagi ada kendala, jadi kita mesti pembelajaran jarak jauh, kita bisa memanfaatkan teknologi tersebut. Jadi nanti gurunya ngirim materi, jadi anak-anaknya bisa lihat materinya dari dengan memanfaatkan teknologi tersebut gitu. Nah, teknologi ini juga sebenarnya nggak menggantikan peran guru, justru dia malah menjaga keberlangsungan pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia, terutama di daerah-daerah yang terpencil. Wah, semua pendapat kalian sangat-sangat keren, masuk akal banget, dan saling melengkapi banget ini. Memang sih untuk mengatasi permasalahan di suatu negara ya, lebihnya emang harus ada kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sekolahnya itu. Karena ya walaupun kita memiliki kesadaran tersendiri untuk mengatasinya, tapi kalau misalnya nggak ada dukungan yang baik dari pemerintah ataupun faktor lainnya, implementasinya pun akan berjalan dengan kurang benar. Oke, jadi dari solusi yang sudah diberikan oleh Azalea, Khaira, Dea, dan juga aku, itu intinya masih banyak banget permasalahan pendidikan di Indonesia dan masih kompleks ya. Tapi bukan berarti tidak bisa diselesaikan. Benar banget, yang penting langkahnya itu terus terarah, konsisten, dan terus berkelanjutan. Supaya kualitas pendidikan dapat merata di seluruh Indonesia. Dan semua generasi muda punya kesempatan yang sama untuk maju. Amin. Semoga permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia saat ini segera teratasi ya. Aku mau nanya nih ke teman-teman Kebaster. Kira-kira menurut kalian itu permasalahan pendidikan paling besar di Indonesia itu apa? Dan bagaimana teman-teman mengatasi masalah tersebut? Tolong komen di bawah ya. Sekian podcast kami hari ini. Terima kasih telah menontonnya. See you next time. Dadah. Jangan lupa Like, Komen dan share. Yeay! Iya benar banget. Ada aja sih yang kamu jatuh. Cut. Seluruh kok seluruh sih? Semoga amin. Oke, lama-lama. Satu, dua,